Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil LKPD mengenai sistem ekspresi manusia. Perkenalkan, nama saya Hilwa. Nama saya Nisa. Nama saya Sipa. Nama saya Siti Sari. Nama saya Silvi Daryanti Putri. Saya akan membacakan kegiatan 1. Apakah yang dimaksud dengan gagal ginjal? Gagal ginjal kronis adalah penurunan fungsi ginjal akibat kerusakan ginjal yang terjadi secara bertahap. Dikatakan sebagai gagal ginjal kronis ketika seseorang menderita penyakit ginjal yang berlangsung 3 bulan atau lebih. Ginjal juga merupakan organ yang mudah beradaptasi dan berusaha mengembalikan fungsinya ketika fungsi ginjal menurun. Berdasarkan ahli kajianmu dari teks, seberapa pentingkah peran ginjal bagi tubuh kita? Jelaskan alasannya. Sangat penting, karena ginjal merupakan penyaringan dalam tubuh dan di dalam ginjal juga terdapat struktur kecil yaitu nefron. Karena seluruh fungsi ginjal dijalankan oleh nefron. Nefron juga disebut dengan unit fungsional. 4. Amati letak posisi organ-organ ekskresi urin pada skema sistem urinaria manusia berikut. Setelah mempelajari materi sistem ekskresi dan menyimak tayangan pada tautan di atas, silakan A. Namai setiap bagian bernomor pada gambar sesuai dengan nama bagian organ yang benar. 1. Kelenjar adnera. 2. Ginjal kanan. 3. Ureter. 4. Kandung kemih. 5. Uretro. 6. Arteri renalis. 7. Vena renalis. B. Tuliskan fungsi atau peran setiap organ sistem pernapasan manusia pada gambar berikut. Kelenjar adnera. Fungsi mengatur metabolisme tubuh dan produksi hormon penyebab stres serta memproduksi dan mengatur hormon seks, khususnya estrogen. 2. Ginjal kanan sebagai tempat penyaringan darah. 3. Ureter menyaring darah dan membuat urin sebagai produk limbah. 4. Kandung kemih menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. 5. Uretra memungkinkan urin keluar dari tubuh. 6. Arteri renalis membawa darah ke seluruh tubuh. 7. Vena renalis membawa darah yang sudah disaring oleh ginjal kembali ke jantung. C. Buatlah diagram alir yang menggambarkan arah aliran darah yang akan mengalami proses penyaringan pada ginjal sampai urin terbentuk dan ditampung sebelum dibuang. Darah pada nomor 6, 2, 7 dan sisanya pada nomor 2, 3, 4, dan 5. 5. Perhatikan gambar struktur anatomi ginjal berikut, lalu namai setiap bagian bernomor pada gambar sesuai dengan nama bagian yang benar. 1. Medula. 2. Korteks. 3. Arteri renalis. 4. Vena renalis. 5. pelvis. 6. ureter. 6. Namanya setiap bagian. A. Namai setiap bagian bernomor pada gambar sesuai dengan nama bagian yang benar. 1. Arteri renalis. 2. Vena renalis. 3. Kapsula Bowman. 6. Glomerulus. 5. Tubulus cortersus proximal. 6. Lengkung Arendes atau Henle. 7. Tubulus contortus distal. 6. Tubulus collectivus. B. Tuliskan setiap proses yang terjadi pada setiap bagian yang dilalui pada saat pembentukan urin sesuai gambar. 1. Proses filtrasi. 2. Hasil filtrasi disalurkan oleh ureter menuju lengkung Henle. 3. H2O berubah menjadi NaCl karena pada inner medula kaya akan garam. 4. Reabsorpsi atau penyaringan kembali. 5. Pengumpulan urin. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan 2. Yang nomor 1, pelajari gambar anatomi hati berikut. A. Dalam sistem ekskresi hati memiliki beberapa peran penting, diantaranya penetralisir racun dan tempat pembongkaran sel darah merah. Carilah pada literatur yang sudah dibagikan bagaimana proses ini terjadi. Hati mengandung sel Kupffer yang mampu memakan zat racun. Sel Kupffer akan
menderoksifikasi racun dalam darah dengan bantuan enzim dan zat kimia dalam sel hati atau akan mengurangi atau mengubah sifat dari racun sehingga dapat dikeluarkan melalui urin. B. Seperti tampak pada gambar, hati tidak memiliki saluran pembuangan sendiri untuk produk ekskresinya. Jelaskan bagaimana hati mengekspresikannya. Hati berekresi dan zat lain sehingga keringat lebih tebal dan lengkap. Hati dimulai dari hati, terus ke empedu, terus ke hemoglobin. Dari hemoglobin dibagi menjadi 3, yaitu ada zat besi, globin, dan hemin. Nah, dari hemin ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ada bilirubin dan biliverdin, yaitu zat warna empedu. Dari hemoglobin dilanjut lagi ke hati, udah dari hati lanjut ke usus. Dari itu juga lanjut lagi ke urobilin dan feses dan urin. Nomor 2. Selain sebagai bagian dari sistem respirasi, paru-paru juga berperan sebagai organ ekskresi. Diskusikan bagaimanakah peran paru-paru sebagai organ ekskresi. Yang pertama yaitu H2O mengeluarkan uap air, yaitu H2O dan CO2. Yang kedua yaitu CO2 dan H2 dari hasil metabolisme diangkut oleh darah ke paru-paru, kemudian dibuang cara difusi di alveolus. 3A. Berdasarkan strukturnya saluran pembuangan keringatnya, apakah perbedaan kelenjar keringat apokrin dan kelenjar keringat ekrin? Perbedaan kelenjar keringat apokrin dan kelenjar keringat ekrin yaitu kelenjar keringat apokrin terdapat bagian ketiak dan sekitar alat kelamin. Kelenjar keringat ekrin terdapat pada hampir semua bagian tubuh, khususnya telapak tangan, telapak kaki, dan wajah. B. Berdasarkan teks, mengapa cairan keringat yang dihasilkan dari kelenjar apokrin relatif lebih dibandingkan dengan yang dihasilkan dari kelenjar ekrin? Karena kelenjar keringat apoksin mengandung protein, lemak, dan zat lain sehingga keringat lebih tebal dan lengket. Pelajari bagian pengaturan suhu tubuh di samping. A. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus atau otak. B. Keringat diekskresikan dari dalam tubuh dengan tujuan untuk mengatur suhu tubuh. C. Carilah informasi lain mengenai mekanisme pembentukan dan pengeluaran keringat sebagai bagian dari proses pengaturan suhu tubuh. Tuliskan hasilnya. Pengeluaran keringat dalam mengatur suhu tubuh terjadi akibat dari kerjasama antara kelenjar keringat dan pembuluh darah dengan hipotalamus di otak. Pertama, saat rangsangan dengan cuaca panas muncul menyebabkan peningkatan suhu pembuluh darah. Kedua, rangsangan tersebut diterima hipotalamus dan memberikan respon dengan mengaktifkan pusat pendinginan di otak. Ketika hipotalamus akan mengaktifkan proses pendinginan suhu dengan cara merangsang pengeluaran keringat oleh kelenjar keringat serta merangsang pelebaran keringat dan pelebaran pembuluh darah dapat menurunkan suhu tubuh sehingga kembali seimbang. D. Diskusikan apakah yang dapat terjadi jika kelenjar keringat mengalami kelainan atau gangguan sehingga tidak berbeda-beda fungsi. Akan mengalami hiperhidrosis atau keringat berlebihan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.